You're listening to the Anjuna Deep Edition. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irwan Syasaputra dari Universitas Terbuka Jakarta, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi, dengan NIM 0525050023. Pada kali ini saya akan mengumpulkan tugas pertama dari mata kuliah praktik struktur data, di mana soalnya itu adalah ada 5 buah soal di sini ya. Yang pertama adalah membuat sebuah variabel dengan tipe data integer yang bernama struktur baris. Yang kedua sama, cuman ini menggunakan string dengan bernama kata baru yang berisi data deklarasi tipe data string. Yang ketiga, ini adalah deklarasi sebuah array satu dimensi dengan nama 4 angka tipe data integer yang berisi angka 07, 10, 20, 23. Yang keempat, deklarasi sebuah array 2 dimensi dengan si angkanya itu adalah si nama angkanya adalah tipe data string yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Si nomornya itu atau isinya itu sesuai sama ada yang di soalnya. Kemudian terakhir adalah membuat deklarasi linked list dengan nama list angka yang memiliki list 22, 19, 44, 60, 72. Nomor 4 dan 5 ini kita buat menggunakan program Java. Oke, langsung aja ya kita masuk ke di sini. Saya menggunakan Visual Studio ya. Oke. Yang pertama diawali dengan suatu import Java util linked list untuk membaca sintaks yang saya akan buat di nomor 5 ini. Oke. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Saya sudah buat terlebih dahulu. Kita langsung aja ke pembuatan soal yang pertama. Diawali dengan public class struktur data yang langsung membaca folder dari yang saya buat, struktur data.java. Kemudian dilanjut dengan public static void main string dan suatu argumen. Yang pertama adalah pakai sebuah integer struktur baris titik koma, lanjut ke bawahnya struktur baris sebagai variabelnya. Di sini sudah terbaca sama dengan nilainya apa, saya tulisnya 7, bisa juga dengan yang lain-lainnya yang misalkan 8, titik koma, langsung ke bawahnya kita panggil si variabelnya untuk nantinya akan ditampilkan sistem printout. Kemudian di sini langsung muncul buka kurung. Di sini kita pakai ketik 2 untuk masukkan struktur barisnya. Sama dengan kita tambah dengan nilai dari struktur barisnya. Ini kan dia diambil dari sini, nilainya kita tambah di sini. Struktur baris sudah ada di sini, dia sudah terbaca untuk sebuah nilainya. Oke, ini udah selesai. Nanti kita tinggal print out saja atau nanti tinggal di running ya. Oke, itu untuk yang pertama. Lanjut ke soal nomor 2. Menggunakan string kata baru sebagai variabel. Di sini sudah ada. Kemudian titik koma, jangan lupa bawahnya kata baru atau variabelnya.
kita isi dengan sesuai yang di soal. Deklarasi tipe data string di hari dengan titik juga, dan titik koma jangan lupa. Bawahnya seperti yang soal pertama tadi, kita print out sistem yang ini ya, print out, langsung buka kurung, kita masukkan variabel yang kita ingin panggil, yaitu adalah kata baru. Nah, ya. Oke, nanti di sini dia akan terpanggil juga. Itu untuk nomor 2. Lanjut ke soal nomor 3. Oke, di sini masih memakai sebuah integer, kemudian kita menggunakan kurung kotak ini, variabelnya 4 angka, sama dengan new sebuah integer dengan jumlahnya adalah sesuai soal 4, dan kita tutup dengan titik koma. Kemudian di bawahnya kita masukkan si variabelnya 4 angka, kita kasih kotak di sini, kemudian masukkan nilainya. Ketika masukkan nilainya, kita jangan menggunakan kotak lagi ya, tapi pakai kurung. Misalkan di sini 07, kemudian titik koma, dan dibuat terus sesuai yang ada di soal ya. Di sini ada nilainya itu 10, 20, 23 dengan variabel 4 angka, dia ada 4 baris. Nah, seperti itu ya. Terus kita padukan dengan sistem outprint outprint seperti tadi. Kemudian dilanjut masukkan variabelnya di sini 4 angka, sama dengan ditutup oleh titik koma. Kemudian nanti di akhirnya kita lanjut dengan for ya. For jadi untuk sebuah integer i sama dengan 0, kemudian i 4 angka sebagai variabelnya, dot length keterangan sesudah si variabelnya apa. Ini variabelnya, ini keterangannya, jadi dia panjang. Kemudian tutup dengan titik koma, i plus plus, seperti itu ya. Kemudian di bawahnya tambah dengan sistem out println 4 angka, i dalam kurung kotak, plus kita pakai tanda petik 2 slice t tutup dengan kurung, diakhiri dengan petik koma. Ya, nanti kita akan run juga ya. Itu untuk yang nomor 3. Oke. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4-nya. Array 2 dimensi dengan angka tipe data string 3 baris dan 3 kolom. Harusnya di sini ya, 4 ya. Ini ada 3 baris dan 3 kolom. Ini 3 baris, ini 3 kolom. Dengan variabelnya 1, 3, 5, 14, 19, 20, 22, 27, 29. Yang awalnya kita menggunakan sistem outprint, kemudian variabelnya
Ini sama seperti yang si nomor 3 tadi. For si integer x sama dengan 0, kemudian titik koma x, si angka ini, si angkanya, dot lengthnya sesuai panjangnya, titik koma x variabelnya plus plus tutup kurung, kemudian kita tambahkan kurung kurawa ya. For masih pakai integer, y sebagai variabel baru sama dengan 0, diikutin aja sesuai yang ada di atas ini. Diakhiri dengan sistem out, print si angka, karena di sini dia ada lebih dari 2 variabel yaitu x dan y, maka kita isi di sini x dan y plus seperti tadi kutip slice t tutup kurung ketik koma. Kemudian untuk nomor 5 kita menggunakan linked list, sebuah integer, list sama dengan new linked list, lebih besar dan lebih kecil tutup kurung, menggunakan titik koma, list add. Sini kita masukkan poinnya 22, kita buat aja, ini bisa dikontrol D aja ya, bawah 1 2 3 4 5 dengan nilai yang sudah disediakan tadi ya, 22 19 44 60 72. Kemudian diakhiri dengan sistem out print buka kurung, ketik linked list sama dengan spasi petik ditambah listnya apa, jadi linked listnya ini adalah si variabelnya, kemudian listnya ini adalah si nilainya. Oke, ini udah siap kita running. Running dulu ya, kita pencet Ctrl F5. Dia sudah running, kita lihat ke atas. Yang pertama adalah struktur baris sama dengan 7. Udah. Kemudian deklarasi tipe data string, ini untuk nomor 2. 4 angka sama dengan 7 10 20 23. Kemudian yang tadi ini si angkanya, nah ini kayaknya sepertinya tertukar ya, si angka sama dengan 135, selebihnya terbawa di soal nomor 5 yang 14 19 20, kemudian 22 27 29. Jadi setiap formasinya salah ya di sini, tapi dia sudah terprint out, tinggal dibenarkan saja. Nanti saya akan coba benarkan. Jadi semuanya sudah terprint out ya untuk program Java ini, untuk bahasa Java ini sudah berhasil ya. Baik, mungkin hanya segitu saja yang dapat saya terangkan untuk tugas praktik pertama mengenai struktur data ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya mengisi ini juga sebagian dari referensi saya juga dari teman-teman juga ya yang ada di YouTube sebagai bahan ajar juga. Terima kasih telah menonton dan menilai. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.